Ergonomika atau Human Factors Engineering adalah salah satu disiplin ilmu yang sangat penting bagi teknik industri. Yuk kita lihat bagaimana prinsip dasarnya serta beberapa aplikasinya dalam kuliah pengantar teknik industri kali ini. Untuk memahami ilmu ergonomi dengan sederhana, saya sudah membuatkan sebuah framework untuk melihatnya. Kita akan membahasnya dalam beberapa slide ke depan. Kita ingat bahwa teknik industri adalah sebuah ilmu yang concern dengan design improvement dan installation dari socio-technical system. Kita mulai pembahasannya dari sana. Di dalam socio-technical system, kita akan menemukan, seperti yang ditampilkan di slide ini, dua aspek yang penting sekali. Yang pertama adalah aspek manusia, kemudian yang kedua adalah aspek teknologi, yang kalau kita lihat dari sedikit sudut pandang yang berbeda, adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh manusia tersebut. Sehingga antara dua hal tersebut akan muncul yang kita biasa mengatakannya sebagai interaksi atau hubungan. Ilmu Human Factors Engineering atau ergonomika biasanya memfokuskan pada mempelajari interaksi antara manusia dengan tugasnya. Dalam konteks socio-technical system, berarti yang dimaksud dengan tugas tadi adalah tugas-tugas yang mengikutkan atau menyertakan teknologi tinggi di dalamnya. Saat kita bicara interaksi, maka kita akan temukan ada dua kemungkinan. Yang pertama, interaksi yang cocok, bahasa Inggrisnya fit, antara manusia dengan tugasnya. Di sisi yang lain, kita akan juga melihat interaksi yang tidak cocok antara manusia dengan tugasnya. Kenapa bisa terjadi dua hal seperti ini? Kita bisa lihat bahwa dari sisi manusia, kita itu selalu melihatnya ada dua hal. Yang pertama, bahwa manusia itu selalu memiliki yang namanya kemampuan atau kapabilitas, dan yang kedua adalah manusia juga memiliki keterbatasan atau limitasi. Di sisi yang lain, tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh manusia tadi memiliki nature atau sifat yang unik. Sehingga kita akan temukan bahwa dari satu sisi capability dan limitasi sudah tertentu, di sisi yang lain tugasnya unik. Dalam beberapa kasus, akhirnya muncul unfit atau ketidakcocokan antara keduanya. Nanti kita akan berikan contoh bagaimana kondisi tersebut bisa terjadi. Yang biasa menjadi concern oleh ergonom adalah kondisi yang unfit tadi atau ketidakcocokan antara capability dan nature dari tugas dari orang tersebut. Mengapa? Karena ketidaksesuaian atau ketidakcocokan atau unfit tadi biasanya akan menjadi sumber permasalahan di dalam socio-technical system tersebut. Karenanya, jika seorang ergonom mendeteksi adanya ketidakcocokan, ketidaksesuaian atau unfit antara capability dari manusia dengan nature atau sifat tugas-tugasnya, maka tugas kita adalah melakukan sesuatu agar ketidaksesuaian tadi bisa direduksi atau bahkan dihilangkan sehingga muncullah fit atau fitting antara human dan tugas-tugasnya. Karenanya, kadangkala ergonomi itu biasa juga disebut sebagai fitting the task to the human. Kemudian, bagaimana caranya kita sebagai ergonom, sebagai engineer melakukan tugas fitting the task to the human itu? Saya lengkapi framework-nya menjadi sebuah segitiga seperti ini.
Dua sudut yang pertama dan di atas itu sudah kita bahas tadi, bahwa kita punya manusia di dalam sistem yang memiliki capability dan juga limitasi. Ada tugas-tugas yang berbasis teknologi yang memiliki kekhasan tertentu dan kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian antara keduanya dalam berinteraksi. Tugas kita sebagai engineer, sebagai ergonom adalah melakukan atau mendesain intervensi terhadap sistem tersebut agar unfitness, ketidaksesuaian tadi bisa direduksi. Inilah 3 komponen yang ada di dalam ilmu ergonomi: manusia dengan kapabilitas dan limitasinya, tugas-tugas yang memiliki karakteristik tertentu dengan nature dan sifat tertentu, serta intervensi ergonomi yang tujuannya adalah untuk mereduksi ketidaksesuaian interaksi antara manusia dan tugas tersebut. Jika kita tunjukkan dalam gambar, kira-kira seperti yang ada pada slide berikut ini. Saat segitiga ini telah terwujud, artinya bahwa intervensi sudah didesain dan diimplementasikan, maka terjadilah kesesuaian antara tugas dengan karakteristik dari manusia yang mengerjakannya, maka ada 2 hal yang akan tercapai. Ini yang biasa menjadi atau dianggap sebagai tujuan intervensi ergonomi. Apa 2 hal tersebut? Yang pertama adalah produktivitas dari sistem, termasuk manusia di dalamnya, akan meningkat. Ini yang pertama, produktivitas meningkat. Yang kedua, secara overall akan timbul improvement terhadap well-being atau kesejahteraan manusia yang ada di dalam sistem tersebut. Sehingga kalau kita pikir-pikirkan sekarang, ternyata the true benefit atau goal dari ergonomika itu tidak sekedar kenyamanan, seperti yang biasanya disalahartikan oleh orang awam. Kenyamanan atau comfort itu hanya aspek kecil yang menjadi bagian dari well-being. Dari framework ini jelas terlihat bahwa kenyamanan tentu masuk sebagai salah satu target, tapi dia adalah bagian sebuah goal yang lebih besar, yaitu well-being. Di samping well-being, kita juga punya satu aspek lagi, yaitu produktivitas yang meningkat.